Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mohon izin kepada channel YouTube. Saya akan mencoba meng-share kegiatan ini untuk kepentingan guru dan kepala sekolah, khususnya di Kecamatan Cicalengka, umumnya Kabupaten Bandung atau sifatnya nasional. Ini hanya sekedar membantu dan memberi pencerahan, penjelasan kepada rekan yang ada di satuan pendidikan, khususnya guru dan kepala sekolah, tentang pengelolaan kinerja melalui plafon Merdeka Mengajar. Untuk itu, sekali lagi mohon izin untuk share ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu dan Bapak dan tentunya bisa dievaluasi bila mana dalam penjelasan ini banyak kekurangannya dan tentunya ini hanya sekedar menyampaikan atau memberi informasi untuk rekan-rekan guru ada semuanya. Izin share dalam kegiatan ini. Kita awali masuk ke salah satu akun belajar ID di PMM. PMM salah seorang guru yang telah saya coba bersama-sama mencoba untuk membuat pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar pada seorang guru ini. Nah, mari kita buka mulai di fitur ini, pengelolaan kinerja. Kita buka. Nah, sebelumnya Ibu dan Bapak, kalau kita belum melakukan kegiatan ini baru mulai mengakuan di sini ada tertulis mulai. Nah, setelah mulai itu biasanya kita klik muncul data pribadi identitas Ibu dan Bapak guru untuk dilihat dilengkapi kalau ada kesalahan. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, dalam kegiatan pengelolaan kinerja ini diawali dengan melaksanakan mengisi perencanaan kerja. Nah, perencanaan kinerja ini dilaksanakan antara 1 sampai 31 Januari. Ini perencanaan dari Januari. Kemudian yang kedua di bulan Februari persiapan observasi kelas. Yang ketiga bulan Maret itu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Yang ke berikutnya yang keempat April Mei itu melaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan yaitu kepala sekolah dan yang bulan Juni refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, ini alur pengelolaan kinerja guru tersebut ini harus bersama-sama antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan yang mempunyai akun PMM tersebut. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, setelah kita memahami ini dan sebelumnya kita harus tahu bahwa kegiatan ini adalah perencanaan yang akan dilaksanakan dari mulai Januari sampai Juni. Jadi bukan pelaksanaan yang telah kita laksanakan tahun sebelumnya. Ini tahun 2024 dilaksanakan untuk membuat SKP tahunan selama 6 bulan. Nah, berkesepakatanlah antara kepala sekolah dengan guru. Nah, setelah kita memahami ini, mari kita buka ke lanjut perencanaan kinerja. Nah, di sini Ibu dan Bapak, antara perencanaan kinerja ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni 2024, ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan. Pertama, praktik pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, yang keempat perilaku kerja, dan yang kelima rangkuman. Nah, di antara masuk ke plafon Merdeka Mengajar itu berdasarkan rapor pendidikan. Nah, salah satunya ini di SD kami itu ada indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja dipilih. Nah, di sini ada 8 indikator yang harus kita lakukan. Harus kita buka bersama-sama. Kalau seandainya Ibu dan Bapak punya guru misalnya 10 ataupun 12, dari 8 ini harus dibagi-bagi topiknya supaya terisi semua, jangan semua tertopik dalam salah satu ini, misalnya penerapan disiplin positif. Nah, di kami itu setelah dibuka ternyata semuanya mendapatkan 8 topik ini. Nah, kita lihat. Nah, ini diterima, diprioritas ini sesuai dengan rapor pendidikan.
Yang ke-1, penerapan disiplin positif. Ini merupakan dimensi manajemen kelas. Kemudian yang kedua, keteraturan suasana kelas. Ini juga termasuk dimensi manajemen kelas. Nah, dari yang ke-8 ini, kami dibagikan kepada guru yang jumlahnya ada 23. Jadi semuanya dibagikan. Nah, nanti proses pekerjaannya itu bisa bersama-sama di dalam komunitas belajar yang dibentuk dengan istilah kombel. Itu bisa bersama-sama. Nah, dalam pilihannya nanti tentu disesuaikan dengan kompetensi masing-masing. Nah, dari 8 ini, salah satunya kami telah menentukan seorang guru untuk menjadi contoh atau percontohan membuat satu atau memilih yang telah kami tentukan pilihannya dengan penerapan disiplin positif tentang dimensi menerima atau dimensi manajemen kelas. Nah, kita buka ini. Nah, setelah dibuka ini, nanti ini akan muncul atau terbuka ke pengembangan kompetensi. Nah, ini telah diisi. Oke, kita buka sama-sama, kita klik arahkan kursor ke sini. Nah, muncullah seperti ini. Silakan Ibu dan Bapak baca dulu dan pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Jadi ini harus benar-benar dilaksanakan di saat kita memilih dan bisa dilaksanakan. Nah, ini dibaca dulu, silakan dibaca dulu ini supaya lebih paham lagi. Nah, kami di sini bahwa setiap akan memilih dibaca dulu. Ini totalnya kan kita harus memilih minimal harus 32 poin. Nah, ini sudah dipilih menjadi 38 poin. Dalam poin ini minimal 32, maksimal itu tidak terbatas sampai 128 poin. Yang penting minimal 32, jangan kurang dari 32 poin. Nah, ini kan udah diisi, udah di draft, disimpan di draft. Jadi kami udah membuat dengan guru tersebut, tapi masih disimpan di draft, belum diajukan. Nah, kita lihat ke sini. Dari topik pertama, ini judulnya ini RHK, rencana hasil kerja. Ini ada beberapa pilihan. Nah, guru telah memilih salah satu ini. Itu di mana pilihan ini? Itu dipilih di sini. Kita klik ke bawah panel panah. Nah, ini adalah pilihannya yang berwarna biru. Oke, kita sepakati ini. Nah, kalau sudah memilih ini akan muncul seperti ini. Jadi ini ada bukti dukungnya itu berupa sertifikat. Kemudian target kuantitasnya itu boleh lebih dari satu kegiatan dalam satu semester. Jadi guru ini harus mempunyai sertifikat untuk bukti dukung dalam kegiatan ini. Nah, ini berapa poinnya? Ini 12 poin. Dia memilih yang 12 poin. Ini sertifikat pendukungnya. Kemudian kalau sudah seperti ini, di bawahnya ada klik tambah. Klik tambah muncul yang kedua, yaitu rencana hasil kinerja. Ini kan ini udah dibikin draftnya. Nah, setelah itu pilih salah satu. Pilih salah satu dari ini. Nah, dia memilih ini. Berapa poinnya? 4 poin. Nah, dapat poin di sini ini akan berkurang. Setiap kita memilih di sini akan ada rambu-rambu poin yang kita pilih. Dari 4, 8, terus sampai totalnya 32. Itu minimal yang harus dipilih poin oleh setiap guru itu minimal 32 poin. Nah, setelah yang kedua RHK-nya dipilih, kemudian pilih RHK yang ketiga. Dipilih, nah ini sudah memilih yang ini poinnya 4. Poinnya 4, dan apa bukti dukungnya? Sertifikat juga. Jadi guru ini harus punya bukti dukung sertifikat setelah memilih ini. Nah, ini pilih misalnya satu kegiatan saja dalam semester, dalam 6 bulan ini. Berapa poinnya? 4 poin. Berikutnya lagi, tambah lagi. Klik kalau setelah memilih itu, klik tambah di samping kiri. Sudut kiri itu ada di bawahnya. Nah, kemudian yang keempat masih RK yang keempat. Ini dia pilih juga seperti ini. Berapa poinnya? 4 poin. Sudah dipilih yang ini. Dan di sini juga masih sertifikat pendukungnya adalah berupa sertifikat. Berapa tiket kuantitasnya? Yaitu satu kegiatan. Nah, ini harus dilaksanakan selama bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, kemudian yang ini, yang 5 masih rencana hasil kerja. Kemudian dia memilih ini. Nah, memilih ini berdasarkan kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru tersebut. Ini memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru. Nah, ini yang ini. Berapa poinnya? Ini poinnya adalah 6.
Apa bukti dukungnya? Laporan. Mau berapa kegiatannya? Satu kegiatan saja dalam 6 bulan ini. Nah, berikutnya lagi tambah lagi disebut seperti ini, tambah lagi ya, tambah. Kemudian rencana hasil kerja yang keenam itu memilih ini. Dan apa bukti dukungnya? Nah, bukti dukungnya adalah sertifikat topik. Nah, kalau sudah ini berapa poinnya? Ini 8 poin. Kalau sudah mencapai minimal 32 poin, nah ini kan udah mencapai ini lebih dari 32, ini 38 poin. Sudah mencapai itu, Ibu dan Bapak seorang guru lanjut ke tugas tambahan. Ini gak usah tik tambah ini, udah langsung ke tugas tambahan. Otomatis klik tugas tambahan. Nah, nanti di sini akan pindah ininya, pindah ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan sini silakan Ibu dan Bapak, kalau kepala sekolah memberikan tugas tambahan harus dibandingkan dengan surat tugasnya, SK atau surat keputusan di kepala sekolah tentang tugas Ibu dan Bapak. Nah, dia memilih di sini rencana hasil kerja tugas tambahannya adalah semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB. Ini harus dibuat surat tugasnya oleh kepala sekolah dan dia memilih yang ini. Ya, di sini pilihannya ada yang ini. Nah, ini PKB udah. Kemudian apa ini bukti dukungnya? Laporan disertai surat keputusan dari kepala sekolah. Berapa kegiatan? Ini satu kegiatan. Kemudian periode waktunya per semester yaitu 6 bulan. Nah, setelah itu pilih yang ini kita langsung ke perilaku kerja. Nah, ini mohon diperhatikan dalam mengisi perilaku kerja. Ini mohon diperhatikan dalam mengisi perilaku kerja. Nah, di sini ini berorientasi kepada pelayanan. Ini untuk masing-masing aspek pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, telah diisi, dibaca dulu apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Di sini indikator perilakunya kita pilih. Nah, guru milih salah satu ini. Nah, setelah dipilih, lalu disesuaikan dengan ini bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jadi perwujudan perilaku seperti apa? Kita pilih di sini. Nah, ternyata dia pilih disesuaikan dengan pilihan yang tadi, yaitu berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua aspek akuntabel. Ini aspek perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini apa? Indikator perilakunya memilih ini. Kita di sini lihat cara pilihan di mana ini munculnya di sini cara pilihnya. Setelah dipilih, lalu apa perwujudannya? Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perwujudan perilaku seperti apa? Tinggal pilih di sini sesuaikan dengan yang ini. Apa? Kita lihat ternyata disesuaikan menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu menurutnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, aspek kompeten. Nah, aspek kompeten itu kemudian di bawahnya tulis apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Indikator perilakunya kita pilih di sini. Nah, kemudian menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Oke, pilih salah satu itu. Kemudian apa perwujudannya? Nah, kemudian perwujudannya apa? Kita pilih satu yang tadi. Oke. Ya. Nah, kemudian apa perwujudannya? Yaitu berdiskusi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja untuk mencari solusi. Ini harus berkesinambungan. Ini antara indikator perilaku dengan perwujudan perilaku. Nah, itu. Selanjutnya, yang keempat harmonis. Sama juga harmonis seperti tersebut, seperti ini dipilih dan sebagainya. Kita dipercepat saja. Ya, kemudian loyal, yang kelima aspek loyal, yang keenam adaptif, yang ketujuh aspek kolaboratif, yang tujuh merupakan yang terakhir. Nah, setelah itu baru ke rangkuman, klik rangkuman. Nah, rangkuman ini adalah semua aspek yang telah kita tulis tadi terangkum di sini, ditelah lagi, dibaca lagi, ya, dibaca lagi semuanya. Kalau ada yang perlu kita ubah. Nah, ada yang perlu kita ubah. Nah, setelah itu
kita baru mencapai ke rangkuman. Ini belum dilanjutkan. Di sini kalau sudah ke ini, di sini akan tertulis di sini draft. Nah, ini bisa diklik ubah di sini. Nah, itu adalah sekedar informasi yang dapat saya sampaikan untuk rekan guru semuanya. Silakan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan kerja yang pembuatan ini. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa perencanaan kinerja ini benar-benar yang akan dilaksanakan mulai dari Januari perencanaan sampai dengan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu dilaksanakan apa yang kalian rencanakan di sini. Nah, mudah-mudahan ini dapat membantu Ibu dan Bapak, tapi kami belum dapat diajukan. Ini masih dalam proses draft saja, dan kami masih menunggu bimbingan dari Dinas Pendidikan khusus Kecamatan untuk proses ini apakah sudah bisa diajukan atau masih perlu diperbaiki kembali atau diubah kembali. Nah, demikian yang dapat Ayah sampaikan. Mudah-mudahan dan mohon maaf ini hanya sekedar membantu kepada channel YouTube. Terima kasih untuk meng-share ini. Mudah-mudahan dapat membantu kepada semua pihak khususnya guru dan kepala sekolah karena di era globalisasi ini, di era digitalisasi ini, kita perlu berliterasi digital dan selalu berkoordinasi dari atasan sampai bawahan dan selalu bersinergis, berkesinambungan dan saling membantu. Yang sudah bisa, mohon untuk saling membantu dengan rekan yang lainnya. Dan kepada guru, kami ingatkan, saya ingatkan, Ayah ingatkan, tetap semangat, mencoba untuk mengikuti perkembangan sistem pendidikan ini melalui sistem digitalisasi, yaitu penguasaan IT harus kita tingkatkan. Terima kasih atas segala perhatiannya kepada channel YouTube. Terima kasih juga. Semoga ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di kalangan insan pendidikan di satuan pendidikan, guru dan kepala sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.